Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Peridansi lain dengan NIM 68. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tentang self-attention pada transformer. Yang pertama, ini adalah alur transformer encoder dan posisi self-attention. Kita bisa lihat pada diagram di bawah, mulai dari token input, terus ada embedding, terus ada positional encoding, terus di dalam encoder block itu ada multi-head, self-attention, terus ada add dan normalisasi nantinya, kemudian ada feed forward, dan akhirnya akan menghasilkan output representasi. Teks masuk sebagai token input, lalu diubah menjadi angka melalui embedding. Setelah itu ditambahkan positional encoding agar model tahu urutan kata. Kemudian data diproses di encoder, terutama pada bagian multi-head self-attention, yaitu proses ketika setiap token melihat token lain untuk memahami konteksnya. Hasilnya adalah suatu representasi, yaitu representasi makna setiap kalimat yang sudah dipahami oleh model itu sendiri. Kemudian kita masuk ke pengertiannya. Self-attention itu adalah mekanisme utama dalam transformer yang membuat setiap token dalam sebuah kalimat dapat memperhatikan token-token lain dan untuk membentuk pemahaman konteks. Berbeda dengan pendekatan RLN, transformer tidak harus membaca kata satu persatu secara linear, melainkan self-attention. Model dapat menghitung hubungan antar kata secara paralel sehingga proses pelatihan menjadi lebih efisien dan konteks global lebih mudah ditangkap. Kemudian kita bisa melihat di samping ada contohnya. Gambar ini menunjukkan bobot attention pada kalimat mahasiswa membaca buku di perpustakaan. Kita bisa lihat ininya hasil representasi tokennya di samping. Semakin gelap warna kotaknya, maka semakin besar perhatian suatu token terhadap token lain. Contohnya, pada saat memproses kata membaca, model memberi perhatian besar pada buku, karena buku adalah objek yang dibaca. Saat memproses perpustakaan, kata di menjadi penting untuk menunjukkan tempat. Jadi, subattention membantu memahami makna kata berdasarkan hubungan dengan kata lain dalam kalimat. Kemudian, selanjutnya, konsep dasar transformer dan self-attention. Yang pertama itu transformer secara singkat. Transformer inilah arsitektur deep learning yang diperkenalkan oleh Panwasni melalui paper Attention is All You Need. Paper tersebut mengusulkan arsitektur yang berbasis attention mechanism dan tidak lagi bergantung pada recurrence maupun konvolusional untuk memproses urutan data. Dalam konteks NLP, input berupa kata atau subkata diubah menjadi embedding, ditambahkan informasi posisi, lalu diproses melalui attention dan feed forward layer. Mengapa transformer penting? Karena arsitektur ini menjadi dasar banyak model modern seperti BERT untuk pemahaman bahasa, model bahasa generatif, sistem penerjemah rangkuman teks, tanda jawab, hingga vision transformer pada bidang citra. Kemudian, apa itu self-attention? Self-attention adalah mekanisme yang menghitung seberapa besar satu token perlu memperhatikan token-token lain dalam input yang sama. Disebut self karena query, key, dan value yang berasal dari urutan input yang sama. Dengan kata lain, model tidak hanya melihat melihat kata secara terpisah, tetapi mengaitkan satu kata dengan kata-kata lain untuk membangun konteks. Pada RRN, pemrosesan cenderung berurutan dari satu token ke token lain berikutnya. Pada self-attention, seluruh token dapat dibandingkan secara langsung sehingga relasi jauh lebih dalam antar kalimat dan lebih mudah ditangkap. Kemudian setiap token menghasilkan representasi baru yang mengandung unsur informasi konteks dari data token lainnya. Kemudian ini mekanisme query, key, dan value. Tiga komponen ini adalah inti dari self-attention. Ketiganya berasal dari embedding token yang sama tetapi diproyeksikan melalui bobot berbeda. Query dapat dipahami sebagai pertanyaan dari sebuah token, key sebagai identitas atau label informasi,
dan value sebagai informasi yang akan diambil dari token tersebut. Rumusnya ada ini di bawah. Attention sama dengan softmax Q K pangkat T per akar dari DK dikali dengan V. Q adalah query, K adalah key, V adalah value, dan DK adalah dimensi key. Pembagian dengan akar DK digunakan agar skor dot product tidak terlalu besar sehingga software-nya lebih stabil. Kemudian ini alur sederhana dari query key dan value. Kita bisa melihat mulai dari input and bagging, terus nanti akhirnya akan sampai ke output token dan apa yang konteksnya. Alurnya yang pertama itu setiap token diubah menjadi embedding numerik. Kemudian embedding diproyeksikan menjadi 3 vektor key, K, dan V. Q dibandingkan dengan semua huruf K yang menghasilkan skor relevansi. Kemudian skor dibagi dengan akar dari DK agar nilainya stabil. Kemudian ada softmax mengubah skor menjadi bobot attention yang totalnya bernilai 1. Bobot tersebut digunakan untuk menjumlahkan V sehingga menghasilkan representasi token baru yang lebih berkonteks. Kemudian ada multi-head attention. Kita bisa alurnya mulai dari input representatif sampai nanti akhirnya keluar linear layer output finalnya. Multi-head attention adalah pengembangan dari self attention yang menjalankan beberapa attention head secara paralel. Setiap head dapat mempelajari pola relasi yang berbeda. Satu head dapat fokus pada hubungan subjek predikat, head lain pada urutan posisi, head lain pada hubungan makna, dan head lain pada hubungan jarak jauh. Hasil dari beberapa head kemudian digabungkan dan diproses kembali melalui layer linear. Kemudian ada positional encoding. Step attention tidak otomatis mengambil urutan kata karena semua token diproses secara polar. Artinya model dapat membandingkan hubungan antar token, tapi belum tahu token mana yang muncul lebih dahulu atau paling akhir. Karena itu transformer menambahkan positional encoding dalam embedding agar setiap token memiliki informasi posisi. Dengan positional encoding, model dapat membedakan kalimat saya makan nasi dan nasi makan saya. Karena meskipun tokennya sama, urutannya berbeda, maka informasi ini juga memiliki makna yang berbeda. Kemudian ada keunggulan dan keterbatasan dari self attention. Keunggulannya yang pertama itu mampu menangkap konteks global karena setiap token dapat memperhatikan semua token lain, kemudian lebih paralel dibandingkan RNN. Terus multi head attention membuat model mempelajari berbagai jenis hubungan dalam bahasa, kemudian mudah diterapkan dalam berbagai domain. Kemudian keterbatasannya yang pertama itu kompleksitas self attention standar bersifat kuadratik terhadap panjang input, sehingga kalau teksnya semakin panjang maka semakin besar juga biaya komputasinya. Kemudian membutuhkan data dan komputasi yang cukup besar. Kemudian interpretasi attention tidak selalu berarti penjelasan penuh terhadap suatu keputusan model. Dan terakhir, tanpa positional encoding, model tidak dapat memahami posisi token secara eksplisit. Kemudian ini adalah contoh penerapan dan relevansi. Self attention menjadi fondasi banyak perkembangan model modern. BERT digunakan untuk BERT menggunakan transformer untuk membangun representasi bahasa dua arah sehingga konteks kiri dan kanan dapat dipertimbangkan bersama dalam proses pre-training. Penelitian Clark juga menunjukkan bahwa attention head pada BERT dapat membentuk pola tertentu seperti memperhatikan token pembatas, posisi tertentu, atau relasi linguistik seperti sintaksis dan co-reference. Dalam pengembangan lain, oleh peneliti Lin dapat memperkenalkan structural attention untuk membuat sintak embedding yang lebih mudah divisualisasikan karena setiap baris attention dapat fokus pada bagian kalimat yang berbeda. Sementara itu, long former dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan dari self attention itu sendiri, di mana pada dokumen panjang dengan mekanisme attention yang lebih efisien dan berskala linear terhadap panjang input suatu dokumen itu tersebut. Kemudian ini adalah daftar pustaka dan link-link referensi yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Demikian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.